Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Astuti dengan nomor NPM 21144600298 dari kelas A721. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6 tentang kewarganegaraan sebagai status politik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kewarganegaraan sebagai partisipasi warga, hak politik warga negara, implementasi hak politik warga negara, upaya penerapan hak politik warga negara, dan hambatan dalam implementasi hak politik warga negara. Yang pertama ada kewarganegaraan sebagai partisipasi warga. Kehidupan politik yang dinamis membuat persepsi di masyarakat semakin ambigu. Politik dianggap sebagai hal yang tabu yang hanya bisa diakses oleh para elit atau tokoh politik saja. Hal inilah yang menyebabkan partisipasi politik dari masyarakat sangat rendah. Nah, rendahnya partisipasi politik dapat diukur dari angka golput yang tinggi pada saat pemilihan umum. Selain itu, indikator rendahnya partisipasi warga negara dalam berpolitik dapat diamati juga dari sikap masyarakat yang acuh seakan tidak peduli dengan rutinitas pesta demokrasi di negara kita Indonesia. Untuk menekan permasalahan ini, diperlukan pendidikan politik sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya berpartisipasi dalam politik yang akan menentukan arah kebijakan pemerintah dan menjalankan roda pemerintahan. Nah, penjelasan yang kedua tentang hak politik warga negara. Pengertian hak. Apa sih hak itu? Hak merupakan sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, dan derajat atau martabat. Menurut para ahli Sajipto Harjo, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Yang kedua, menurut Darwin Prince, hak adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang tersebut. Nah, yang selanjutnya pengertian dari politik. Menurut KBBI, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian masyarakat untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Nah, dari pengertian hak dan politik tadi dapat disimpulkan bahwa hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan dan kedudukan berguna bagi dirinya sendiri. Nah, hak politik warga negara diberikan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga diharapkan pemerintah tidak lagi melanggar hak-hak rakyat, juga memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nah, penjelasan yang ketiga tentang implementasi hak politik. Hak politik warga negara dapat diimplementasikan dalam bentuk ada tujuh bentuk. Yang pertama adalah hak untuk memilih dan dipilih. Yang kedua ada hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga hak untuk mengemukakan pendapat. Yang keempat hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan. Yang kelima hak untuk mendirikan partai politik. Yang keenam hak untuk berkumpul dan berserikat. Yang ketujuh ada hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik. Nah, selanjutnya upaya penerapan hak politik warga negara. Nah, dengan tujuan untuk menjamin dan memberikan kepastian penerapan hak politik bagi warga negara, diantaranya setiap warga negara harus mampu memanfaatkan hak dan kewajiban mengemukakan pendapat negara. Dengan tujuan untuk menjamin dan memberikan kepastian penerapan hak politik bagi warga negara, diantaranya setiap warga negara harus mampu memanfaatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam hal memilih dan dipilih, mengemukakan pendapat, dan sebagainya. Selanjutnya, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Yang ketiga, pemerintah harus mampu melindungi dan mengawasi hak politik sebagai warga negara. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan ikut mengkritik serta membangun roda pemerintahan.
Selanjutnya ada hambatan dalam implementasi hak politik warga negara. Yang pertama, masyarakat masih belum memanfaatkan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sesuai aturan. Nah, masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh money politik atau politik uang. Karena tanpa uang atau materi, maka masyarakat tidak akan berpartisipasi dalam politik dan tidak akan memberikan hak suaranya. Yang selanjutnya, partai politik yang memandang golongan tertentu seperti ras, agama, suku, dan sebagainya. Selanjutnya, kurangnya pendidikan daripada warga negara sehingga mudah untuk diintimidasi, ditakut-takuti, dan diancam, juga dapat diambil hak politiknya. Dan yang terakhir, adanya kecurangan dalam kegiatan politik. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.